Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Apa yang sebenarnya menjadi keputusan politik KPU yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, yaitu soal keputusan KPU yang mengatakan bahwa ada sebanyak 16 dokumen bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak bisa diakses dan tidak bisa dibuka untuk kepentingan publik. Hampir 6 bulan belakangan ini, publik tanpa henti bicara tentang soal ijazah yang ada di negara ini terkait dengan ijazah orang-orang penting yang per hari ini masih cukup menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Hari ini tanggal 16 September 2025 ada satu peristiwa politik yang saya kira cukup fenomenal dan cukup luar biasa. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, KPU meminta maaf secara terbuka kepada publik dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu tidak terlepas karena sehari sebelumnya KPU mengeluarkan satu keputusan yang dinilai kontroversial, menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan protes yang bermunculan di mana-mana, terutama protes politik yang muncul di media sosial, protes politik yang muncul di kalangan kelompok-kelompok pegiat demokrasi, pegiat civil society, dan kelompok-kelompok kritis yang lainnya. Inilah yang sepertinya membuat KPU meminta maaf secara terbuka karena keputusan politik mereka telah melahirkan resistensi yang bermunculan di mana-mana hingga saat ini. Kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, apa yang sebenarnya menjadi keputusan politik KPU yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, yaitu soal keputusan KPU yang mengatakan bahwa ada sebanyak 16 dokumen bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak bisa diakses dan tidak bisa dibuka untuk kepentingan publik. Jadi sekali lagi tanggal 15 September 2025 KPU sempat mengeluarkan keputusan bahwa 16 dokumen yang dimiliki oleh calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak dibuka untuk kepentingan publik. Apa saja dokumen itu yang tidak bisa dibuka untuk publik? Adalah fotokopi KTP, kemudian SKCK, kemudian juga soal rekam medis, termasuk juga soal fotokopi ijazah ataupun surat keterangan tamat belajar, termasuk juga soal fotokopi NPWP, tidak terlibat dalam gerakan G30 SPKI, surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, tidak terlibat dalam hutang piutang yang itu berkeputusan berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah beberapa item administrasi yang menurut KPU kemarin tidak bisa dan tidak bisa ditunjukkan kepada publik. Kata KPU berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Publik bahwa dokumen-dokumen itu dianggap rahasia, dikecualikan dan tidak boleh satupun orang yang mampu mengaksesnya. 16 dokumen ini bisa dibuka menurut KPU kalau yang bersangkutan itu memperbolehkan, mengizinkan supaya dokumen pribadinya itu dibuka, atau dokumen pribadi yang dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden ini bisa dibuka kalau itu sesuai dengan perintah pengadilan. Inilah yang saya sebut sebagai historisitas bagaimana keputusan politik KPU inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Apa yang dikritik oleh publik? Pertama, tentu di tengah informasi kita yang sangat terbuka, di tengah era transparansi yang sangat luar biasa, apa yang kemudian membuat KPU itu berpikir bahwa ada dokumen-dokumen pribadi milik calon presiden dan wakil presiden yang tidak bisa diakses oleh publik? Bukankah seluruh rakyat Indonesia itu berhak tahu soal apapun yang terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden? Soal SKCK, soal KTP, soal ijazah, surat keterangan lulus, soal bagaimana integritas mereka untuk menjunjung tinggi Pancasila, NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini harus ditutup-tutupi? Bukankah pejabat publik itu adalah mereka yang memang harus siap bagaimana dokumen-dokumen administratif? Ya, oke teman-teman, kali ini kita kembali lagi di channel saya. Jadi, mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun tentang keberlanjutan kasus ijazah Pak Gibran beserta Pak Jokowi ini. Jadi, teman-teman, yang mereka katakan itu cuma demi belain ijazah palsu, KPU bermain api dengan rakyat. Jadi, KPU ini sebenarnya ya, itu suatu kesalahan yang telah dia lakukan itu sudah benar-benar melanggar aturan di negara Indonesia kita ini. Jadi rakyat tidak berterima dengan KPU kalau misalnya tidak dibubarkan saja ataupun diadili di persidangan, teman-teman. Nah, untuk itu karena rakyat tidak mau ataupun tidak setuju dengan hal itu, ya kita saksikan bersama bagaimana tanggapan mereka seterusnya. Nah, untungnya KPU cepat merespon suara rakyat kalau tidak akan dijadikan seperti kejadian di Nepal, dinepalkan saja.
Ya, betul kata mereka ini, kalau misalnya KPU tidak merespon kata rakyat ini, ya mereka mengatakan saja harus dinepalkan saja anggota KPU ataupun ketua KPU dibubarkan saja kata mereka, teman-teman. Nah, KPU ketua penipu undang-undang, ya betul teman-teman, dia sudah menipu undang-undang ketua KPU ini. Jadi sebaiknya KPU itu dibubarkan saja karena telah membela juga kebohongan dan telah bermain api dengan rakyat. Jadi rakyat tidak berterima ditipu oleh KPU. Nah, harus dipecat, bikin aturan suka-suka kacau kalau lembaga yang harusnya independen malah main-main. Nah, kenapa Jokowi selalu cewek-cewek, terus KPU pusat harus diganti semua, sudah tidak beres lagi karena KPU ini. Nah, ketua KPU malu sama peci, pakai belain Jokowi nggak ngaku lagi. Nah, itu ketua KPU jadi malu karena pakai peci ya. Jadi karena belain Jokowi nggak ngaku lagi. Ya, itulah suatu kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan di negara Indonesia ini, teman-teman. Nah, ketua KPU-nya harus dipecat karena tidak jujur dan tidak amanah, tidak transparan, tidak akuntabilitas. Betul teman-teman, karena ketua KPU telah tidak jujur dan tidak amanah, ya sebaiknya dia dipecat saja ataupun dibubarkan saja KPU, tidak perlu KPU. Ya karena telah bersengkongkol dengan Pak Jokowi dengan membelain kebohongan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, pejabat DPR KPU pengen dinepalkan saja KPU-nya itu. Nah, KPU ke depannya harus netral, jujur, dan independen dalam menjalankan tugasnya kepada siapapun dan tidak boleh berat sebelah seperti yang dirasakan rakyat saat ini. Ya, kalau misalnya KPU ke depannya ada pemilihan, berarti KPU harus netral dan jujur memberikan yang terbaik kepada yang siapapun yang berat sebelah, berarti seperti yang dirasakan rakyat saat ini. Jadi harus diganti ini ketua KPU karena ada tanda-tanda ketidakjujuran. Betul teman-teman. Karena ketua KPU ini tidak mau jujur dan ada juga tanda-tanda ketidakjujuran itu, berarti KPU harus digantikan dengan orang yang bisa dan mampu melakukan tugasnya dan melaksanakan tugasnya sesuai hukum di negara ini. Jadi teman-teman, ketua, anggota, dan karyawan harus diganti ya. KPU harus bersih dan jujur, transparan. Betul teman-teman. Ketua dan beserta anggotanya harus digantikan saja ya, karena bikin negara kita jadi ribet hanya karena gara-gara mereka ini, teman-teman. Sebaiknya segera diganti semua yang telah melakukan tukang bohong di negara Indonesia ini. Nah, KPU bikin ulah, ada-ada aja ini KPU. Kenapa bisa bikin ulah hanya karena gara-gara ini kamu memakan uang sebanyak-banyak mungkin. Padahal itu suatu kerugian rakyat hanya karena menggaji kalian, bikin rakyat jadi tidak terima dengan kelakuan hal seperti ini, teman-teman. Nah, memang ketua KPU baiknya dipecat, selidiki kekayaan, jangan-jangan dua dari tetangga sebelah ya. Ketua KPU SDM sangat rendah, teman-teman. Nah, kelihatan banget niatnya mau ngelindungi yang bermasalah. Ayo buru-buru bikin duitnya. Nah, KPU lembaga empuk bagi keluarga Jokowi sudah 10 tahun. Keputusan yang sebelumnya menimbulkan kegaduhan sekaligus ketua KPU wajib dipecat. Ya, ketua KPU atau KPU beserta anggotanya harus dipecat saja karena kata mereka itu mereka tidak berterima dengan kelakuan yang dibikin KPU ini. Jadi sebaiknya digantikan dengan orang yang bisa untuk kedepannya di pemilihan selanjutnya, karena bikin KPU ini bikin negara kita amburadul saja hanya karena gara-gara ini. Jadi teman-teman mau apa lagi? Jok jalanmu udah buntu untuk mengakali warga negara Indonesia. Nah, ini bukan jabatan tukang buat, tapi calon pemimpin negara. Gimana rahasiakan dan panik ini? Apa yang dikatakan KPU bohong hanya untuk melindungi keluarga Jokowi. Rakyat selama ini sudah dibohongi oleh KPU. Jangan main-main dengan rakyat, nanti jangan-jangan KPU bisa dinepalkan saja. Nah, KPU udah kenyang uang dari jalur kebohongan. Memang keluarga Joko Widodo sangat rendah sekali SDM-nya, hahaha. Nah, Ketua KPU Koplak mau jadi di skenario ia membuat aturan ilegal, akhirnya dibatalkan meditnya
Walau sudah dibatalkan karena itu sudah dilakukan, maka tetap mendapat sanksi pelanggaran konstitusi, harus dihukum dengan hanya dipecat. Ya, karena KPU telah melanggar suatu aturan ataupun pelanggaran konstitusi, ya harus dipecat saja ataupun dihukum dan dipenjarakan teman-teman sebaiknya. Nah, semua yang akan mendaftar pegawai negeri sipil, militer, polisi, jaksa, hakim, dan salon DPRD, PDIP, PDID harus dibuka untuk umum. Presiden, wakil presiden, pejabat pegawai BUMN juga harus dibuka untuk umum. Biar adil teman-teman, betul teman-teman ya. Supaya harus dibuka di depan umum biar adil dan biar rakyat bisa tenang mendengar ini. Nah, ini bukan lagi soal dokumen ijazah semata, tapi soal krisis kepercayaan. Publik sudah muak, KPU bukan wasit netral, melainkan jadi alat kekuasaan begundalnya pembohong penipu KPU ini teman-teman. Nah, jadi ya karena KPU ini telah membela suatu kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi sebaiknya karena mereka ataupun warga negara Indonesia tidak berterima dengan hal ini, ya jadi sebaiknya harus dinepalkan saja dan dipenjarakan biar tidak gaduh lagi negara Indonesia dan senang rakyat mendengarkan kalau misalnya sudah diseretkan saja di penjara anggota KPU beserta ketua KPU yang telah melakukan pelanggaran konstitusi di negara kita ini. Jadi makin terang benderang kecurigaan tentang kecurangan pemilu oleh keterlibatan KPU, betul teman-teman, karena telah bersengkokol dengan Pak Jokowi. Jadi makin terang benderang kecurigaan para rakyat terhadap KPU ini. Jadi teman-teman, mungkin kalau saya sial diganti itu mudah, enak banget di pejabat negara, asal ada kesalahan minta maaf dan di pot ends benar. Kalau rakyat kecil mending demi perut lapar di gelandang, dihajar di penjara, lalu yang namanya adil itu di mana teman-teman? Nah, sungguh miris dengan kita gini sampai KPU membuat keputusan sendiri.